Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa nasdaqal hadithi kitabullah. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Ta'dhimus Sunnah wa Mawqifus Salaf mimman aradaha aw istahza'a bi syai'in minha. Pengagungan terhadap sunnah dan sikap para as-salaf terhadap orang yang menentang sunnah atau memperolok-olok sesuatu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ta'ala kita akan memasuki fasal yang kedua, yaitu fi ta'jili uqubati man lam yu'azzimis sunnah, tentang kesegeraan hukuman bagi orang yang tidak mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesegeraan hukuman bagi orang yang meremehkan, orang yang memperolok-olok akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau akan menyebutkan kisah-kisah orang yang dibinasakan, orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka memperolok-olok dan mempermainkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan beberapa hadis dan juga asar dan kisah dari orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya hal ini menjadikan atau hal ini kita ambil sebagai pelajaran agar kita tidak meremehkan sedikit pun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hendaknya kita mengagungkan sunnah beliau, memuliakan sunnah beliau, membela sunnah beliau, sebagaimana telah disebutkan. Membela sunnah beliau dengan cara mempelajarinya, membela sunnah beliau dengan cara mendakwakannya, dan selainnya dari bentuk-bentuk pembelaan terhadap sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, an Salamata ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik. Qala la astati'. Qala la istata'ta. Ma mana'ahu illa al-kibr. Qala ma rafa'aha ila fihi. Ini hadis sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu,
Beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang makan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan tangan kanannya. Dia menggunakan tangan kirinya. Jadi dia makan dengan tangan kirinya, dan makan dengan tangan kiri itu hukumnya haram, dibolehkan. Ya, terkecuali kalau ada udzur. Ya, misalnya tangan kanannya sakit, tidak bisa diangkat. Ya, tentunya itu adalah udzur. Ya, tapi kalau tidak, maka hukum ya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan itu adalah perkara yang wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ya, jadi orang ini makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kul biyaminik," makan dengan tangan kananmu. Qala, kata orang itu, "La astati'," saya tidak mampu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lastata'ta," kamu betul-betul tidak akan mampu. Ma mana'ahu illal kibr, ya, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang menghalanginya kecuali karena kesombongan. Sebenarnya dia mampu, ya, mengangkat tangan kanannya hanya karena kesombongannya. Dan sebagaimana didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr," tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Walaupun hanya sebesar biji zarrah. Ya. Maka ada orang yang bertanya, ya, ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya fulan itu suka kalau sendalnya bagus, suka kalau pakaiannya bagus." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya. Jadi tidak ada masalah kalau seorang memakai pakaian yang bagus, ya, sendal yang bagus, itu tidak ada masalah selama tidak menyombongkan diri. Ya, dan tentunya kalau dia perempuan, ya, tidak memakai pakaian yang, ya, yang mencolok, yang terang benderang. Pakaian perempuan itu hendaknya yang agak gelap, ya, dan tidak menampakkan perhiasannya. Ya, karena itu kalau perempuan menutup auratnya, memakai cadar, memakai, ya, niqab, tapi bajunya tetap, atau cadarnya, ya, jilbabnya tetap banyak hiasan-hiasannya, manik-maniknya, renda-rendanya, nah, itu sama saja dia menampakkan perhiasannya. Ya, karena fungsi dari pakaian bagi itu adalah menutupi aurat dan tidak menampakkan perhiasan. Tidak menampakkan perhiasan. Tapi jangan sampai, ya, jilbab atau bajunya sendiri menjadi perhiasan. Ya, menjadi perhiasan. Nah, jadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguhnya Allah maha indah dan menyukai keindahan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah, ya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Inilah orang ini menyombongkan diri karena tidak mau menerima kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintah untuk makan dengan tangan kanannya, tapi dia menolak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kamu tidak akan mampu mengangkat tangan kananmu. Qala, kata Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ma rafa'aha ila fi. Orang ini tidak mampu mengangkat, ya, tangan kanannya ke mulutnya. Ya, dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Nah, jadi ini hukuman langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu sampai akhirat. Di dunia ini sudah dihukum, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyombongkan diri di hadapan
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yushraba min fi as-siqa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut geribah. Ya, tempat minum yang terbuat dari kulit yang tidak kelihatan airnya di dalam. Nah, ini dilarang untuk minum langsung dari mulut geribah tersebut. Semisal sekarang cere, teko, dan yang semisalnya. Ya. Karena itu ketika seorang ingin minum, maka dia tuangkan ya air minum tersebut ke gelas. Jangan langsung minum dari mulut geribah atau ya tempat minum. Ya, seperti teko yang yang biasa kita lihat ukuran besar. Ya. Kenapa? Ya tentunya banyak hikmahnya. Di antaranya ya tidak kelihatan apa yang ada di dalam. Yang sampai ada ulat. Ya. Atau hal yang membahayakan. Yang kedua, ya itu akan diminum juga oleh orang lain. Ya. Sehingga kalau kita minum langsung dari mulutnya, maka itu akan menjijikkan, buat orang lain jijik. Ya, ini tentunya hikmah-hikmahnya. Ya, hikmah-hikmahnya. Dan sebagian ulama ya memandang ya dengan ya air kemasan di botol. Ya. Walaupun Allah taala alam ya ulama yang lain memandang itu tidak. Kenapa? Karena botol kelihatan airnya. Yang kedua, kebanyakan botol-botol yang seperti itu milik sendiri. Tidak akan diminum oleh orang lain kalau sudah dimiliki. Ya, beda dengan geribah tadi. Kalau cere atau yang lainnya, orang ya banyak yang akan minum dari situ. Jadi ya hendaknya dihindari. Nah, kemudian kata beliau, qala Ayyub, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani. Fa'umbitu anna rajulan syariba min fi siqa fa kharajat hayyatun. Saya dikabarkan bahwa ada orang yang langsung minum dari mulut geribah, maka tiba-tiba keluar ular. Nah, ini hukuman. Ya, jadi dilarang untuk minum, ternyata dia minum langsung dari mulut geribah tersebut. Artinya apa? Ternyata keluar ulat atau ular dari mulut geribah tersebut. Nah, ini yang kedua. Ya, ini yang kedua. Kemudian kisah yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaini khasafallahu bihil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada orang yang berjalan dalam keadaan sombong. Ya. Membusungkan dada, lenggak-lenggok ketika jalan, menyombongkan diri, gaya jalan orang yang sombong. Ya, fi burdain, di atas dua pakaian yang ya bagus, burdah. Ya, jadi karena dia merasa memakai pakaian yang bagus, ya akhirnya dia berjalan dengan sombong. Ya. Karena itu biasanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang itu biasa memakai pakaian yang bagus, itu biasa hal yang bisa mengantar kepada kesombongan, kendaraan yang bagus, ya, yang mewah. Itu hal-hal yang bisa mengantar kepada kesombongan. Ya, dan ini biasa, nyata. Ya, orang yang berkendara dengan kendaraan yang mewah, yang bagus, apakah itu sepeda motor atau ya mobil misalnya, itu biasanya muncul ya kesombongan. Ya, maka ini ada orang yang berjalan dengan gaya ya kesombongan. Khasafallahu bihil ard, maka Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi.
langsung ditenggelamkan. Fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia digoncang di dalam perut bumi sampai hari kiamat. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahaya dari kesombongan. Ya. Faqala lahu fatah. Ketika mendengarkan kisah ini dari Abu Hurairah, maka ada orang yang berkata kepada Abu Hurairah, ada pemuda yang berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ahakadha kana yamshi dhalikal fata alladhi khusifa bih?" Kata Abu Hurairah, kata pemuda ini, "Wahai Abu Hurairah, apakah begini gaya jalan orang yang ditenggelamkan tersebut?" Ya, jadi ada pemuda mau mencontohkan gaya jalannya. Ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencegahnya, jangan dicontohkan. Ya. Tapi ternyata dia tetap. Summa daraba biyadihi fa'asara asratan kada yatakassaru minha. Akhirnya apa? Orang ini karena sudah diingatkan tapi dia tetap ngotot, akhirnya apa? Ya, dia sendiri memukulkan tangannya ke sesuatu sehingga tergelincir, berbekas sehingga hampir patah. Ya. Ini karena sudah diingatkan jangan kamu tiru-tiru. Tapi ternyata dia tetap meniru-nirunya. Ya, maka dihukum. Ya, hampir patah tangannya. Ya. Maka jangan pernah menolak, jangan pernah berolok-olok sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Abdirrahman ibni Harmalah rahimahullah qala jaa rajulun ila Sa'id ibn Musayyib yuwaddi'uhu bihajjin aw umrah. Dari Abdurrahman bin Harmalah, beliau menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, Musayyib bisa dibaca Musayyib, bisa dibaca Musayyab. Jadi bisa Sa'id bin Musayyab, bisa Sa'id bin Musayyib. Ya. Ada seorang yang datang kepada Sa'id bin Musayyib, berpamitan, untuk keperluan haji atau umrah. Ya, dan Sa'id bin Musayyib ini ulama tabi'in. Ya. Murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Jadi orang ini berpamitan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah atau umrah. Faqalalah, maka Abu Hurairah berkata, Sa'id bin Musayyab berkata kepada orang tersebut, la tabrah hatta tusalli. Jangan kamu pergi sampai kamu salat. Ya, kenapa? Karena ini kejadiannya sudah adzan. Ya, sudah adzan. Kemudian dia mau pergi. Nah, ini perlu diingatkan, khususnya biasa akhwat pergi kajian, selesai adzan dia pulang, tidak salat. Itu hal yang tidak dibolehkan. Ya, harusnya dia salat dulu. Ya, di masjid, di tempat dia kajian. Ya, mungkin dia menganggap bahwasanya salat di rumah itu lebih utama. Betul, salat di rumah itu lebih utama. Ya, bagi perempuan itu kalau dia tidak berada di masjid, kalau dia di rumahnya. Tapi kalau dia sudah di masjid, apalagi sudah adzan, tidak boleh dia keluar kecuali ada hajat dan dia mau kembali. Ya. Nah, ini. Atau kalau dia mau pulang, jangan dia setelah adzan, jauh-jauh sebelum adzan dia sudah pulang. Ya. Jadi jangan kata Sa'id bin Musayyab, jangan kamu berangkat
sampai kamu salat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ba'da nida'i minal masjidi illa munafiq. Tidak ada yang keluar dari masjid setelah adzan kecuali orang munafik. Ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa rajulun akhrajathu hajatun wa huwa yuridu raj'ata ilal masjid. Kecuali seseorang yang dikeluarkan oleh hajatnya. Ya, maksudnya ada hajat yang dia butuhkan di luar, mungkin mau pergi buang air kecil atau air besar, atau batal wudunya sehingga dia mau pergi wudu. Ya. Wa huwa yuridu raj'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingin kembali ke masjid. Ini hukum, tidak boleh seorang keluar dari masjid setelah adzan kecuali ada keperluan dan kembali untuk salat di tempat tersebut. Ya. Itu kalau misalnya sudah adzan di sini, ya, tidak boleh kita keluar dari masjid untuk pergi salat di tempat yang lain. Ya, jadi adzan dia dengarkan, duduk sampai selesai salat baru dia salat, atau dia nunggu sampai salat selesai baru pergi. Jangan dia keluar setelah adzan. Nah, jadi ini diingatkan oleh Sa'id bin Musayyab akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Faqala, maka orang tersebut berkata, inna ashabi bil harrah. Sungguhnya teman-temanku itu berada di satu tempat namanya Harrah. Ya, mungkin sudah janjian, ya. Fakharaja, maka orang ini tetap pergi. Ya, padahal sudah diingatkan, namun dia tetap pergi. Ya. Falam yazal Sa'id yadhkuruhu hatta ukhbira annahu waqa min rahilatihi fankasarat fakhiduhu. Ya. Maka Sa'id bin Musayyab terus mengingat orang tersebut. Ingat-ingat, diingat-ingat, sampai ternyata datang berita. Sampai berita kepada Sa'id bin Musayyab bahwasanya dia jatuh dari kendaraannya. Orang tersebut jatuh dari kendaraannya dan patah pahanya. Kira-kira gimana kerasnya itu patahnya? Bukan lututnya yang patah, biasanya kan di persendian patah. Ini pahanya yang patah. Ya. Padahal naik onta. Ya, patah orang tersebut. Jadi subhanallah, kesegeraan hukuman. Ya, kenapa? Karena meremehkan. Karena itu di sini terdapat pelajaran bahwasanya kalau ada yang mengingatkan kita, dan itu kebaikan, hendaknya kita dengarkan. Kita dengarkan nasihat tersebut, kita jalankan dengan baik. Atau paling tidak jangan kita menentang. Jangan kita menentang, jangan kita apalagi mencela. Karena orang memberi nasihat itu pasti menginginkan kebaikan. Sebagaimana Sa'id bin Musayyab di sini. Menasihati jangan pergi, sampai salat. Sampai salat. Ini kan biasanya di tempat miqat itu, pas waktu salat. Maka kalau pas waktu salat, kita salat. Selesai baru pergi. Kecuali ini kan di masa dahulu pakai onta. Dia sendiri yang menyetir ontanya. Kecuali kalau sekarang mungkin wallahu ta'ala alam dalam hal yang darurat seperti ketinggalan pesawat. Bukan dia yang ngatur. Ketinggalan angkutan umum, kereta misalnya. Maka ini wallahu ta'ala alam. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail At-Taimi fi syarhi li Sahih Muslim. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi di dalam syarah Sahih Muslim
Beliau berkata, ini di dalam syarah Sahih Muslim. Qara'tu ba'dal hikayat anna ba'dal mubtadi'ati hina sami'a qawlan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ini ya hadis ya yang dibahas dalam masalah fikih. Kata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau berkata, saya membaca sebagian hikayat, sebagian kisah, ya, sebagian kisah, bahwasanya sebagian mubtadi'ah, sebagian ahlul bid'ah, ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, idza stayqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia mencelupkan tangannya di bejana hatta yaghsilaha, sampai dia mencucinya. Ini hukum. Kalau kita bangun tidur, maka jangan langsung menciduk air dengan tangan, ya, sebelum mencuci kedua tangan kita, ya, pakai timba atau pakai keran, dicuci sebanyak 3 kali. Nanti setelah itu baru masukkan, celupkan ke dalam bejana, ember atau yang lainnya, baskom, ya, atau timba. Ya, sebelum mencucinya jangan dicelupkan. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Dan tahu tangannya di mana bermalam? Tidak ada yang tahu. Mungkin di hidungnya, di telinganya, ya, atau di tempat yang lebih jorok dari itu, ya. Ini tiba-tiba, ya, ini, ya, apa namanya? Sebagian ahli bidah ketika membaca atau ketika mendengarkan hadis tersebut, fa inna dzalikal mubtadi'u, ya, atau qala dzalikal mubtadi' ala sabilit tahakkum, maka ahli bid'ah tadi ini berkata, ya, sambil mencela, ya, memperolok-olok ketika mendengarkan hadis tadi. Kata ahli bid'ah ini, ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tanganku bermalam. Apa dia bilang? Batat fil firash, ya, ya, tanganku bermalam di atas tempat tidur, ya, ya, dia bilang begitu. Nah, apa yang terjadi? Karena dia memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'i, maka dia pun berada di waktu pagi, begitu bangun di waktu pagi ternyata tangannya sudah masuk di duburnya sampai di, ya, zira'nya, sampai hastanya, ya. Jadi bukan jari tangannya yang masuk di duburnya, ya, bukan telapak tangannya yang masuk, tapi sampai di satu hasta. Nih, mengerikan, ya, terhadap hukuman yang memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dia bangun, tangannya sudah masuk di duburnya, ya. Ini, maka jangan
ya mengatakan, oh saya tahu ya tanganku berada di atas tempat tidur. Ya betul, itu sudah hal itu. Tapi di mana posisinya, bagaimana, apa yang dipegang itu tidak ditahu. Makanya jangan dicelupkan sebelum mencucinya. Iya. Qala At-Taimi, berkata At-Taimi, falyattaqil mar'u al-istighfafa bis-sunani wa mawadi'it tawqif fanzur kaifa wasala ilaihi syu'mu fi'lihi. Kata At-Taimi, hendaknya seorang itu bertakwa dan jangan dia meremehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, serta hal-hal yang disebut tauqif. Artinya kita harus mendengar. Kenapa begini? Itu tauqifiyah. Itu sudah petunjuk Nabi SAW. Dengarkan saja. Ya, sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Ya. Perempuan diperintah untuk berhijab. Dengar dan taat. Jangan menyebutkan ya kalimat-kalimat yang tidak bagus, dicap ini, dicap itu. Ya. Laki-laki perintahkan untuk ya tidak mencukur jenggotnya. Ya, maka ditahan, jangan dicukur. Tidak perlu menyebut ini dan itu. Ya. Nah, ini bahaya. Fanzur kaifa wasala ilaihi syu'mu fi'lihi. Lihatlah, perhatikanlah bagaimana orang ini ya merasakan keburukan, sampai kepadanya keburukan perbuatannya. Jadi dia timpa keburukan. Ya, tangannya masuk di duburnya. Ya, tangannya masuk di duburnya. Nah, ini sudah kisah keberapa ini? Iya. Kelima. Iya. Sekarang kisah selanjutnya. Yang keenam. Supaya kita selalu berhati-hati. Wa an Abi Yahya As-Saji. Dari Abu Yahya As-Saji qala. Beliau berkata, kunna namshi fi aziqqatil Basrah ila babi ba'dil muhaddithin. Ya. Kami dulu berjalan di lorong-lorong Basrah, di jalan-jalan kecil di kota Basrah. Ya. Menuju pintu-pintu para muhaddithin. Nah, ini perkara yang penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Bahwa ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Kata para ulama, sebagian ulama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Ya. Karena itu sebenarnya tidak bagus kalau ya privat ya istilahnya. Ya, didatangi di rumahnya. Ya, diajari mengaji, diajari itu dan seterusnya. Para ulama dulu tidak suka yang seperti itu. Ya. Itu termasuk merendahkan ilmu. Ya. Ilmu itu didatangi, harusnya dia yang datang belajar ilmu. Ya, belajar ilmu. Ya, paling fairnya ya di satu tempat di masjid. Ya, atau misalnya di satu tempat yang ditentukan, ya, sama-sama datang. Ya. Sama-sama datang. Bukan yang kita memanggil dulu, saya mau privat dulu. Ya, tolong ajari saya bahasa Arab, datang di rumah saya. Ya, datang ya, ajari saya ini dan itu. Nah, itu kurang bagus. Harusnya ya, kita yang datang. Ya. Dan itu sebagai bentuk pemuliaan terhadap ilmu. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Pernahkah kita mendengarkan bahwa ya seorang alim mendatangi muridnya?
Ya, tidak ada. Semua mereka datang kepada para ulama untuk belajar. Bahkan Imam Ahmad berjalan kaki, ya, berjalan kaki dari Irak ke Yaman. Ya, kaget ya. Ya. Siapa namanya? Ya. Siapa lagi namanya? Iya. Sekolah baju rupa ya? Iya, mau jalan kaki ke baju rupa. Pagi-pagi jalan kaki ke baju rupa, ya? Iya. Jalan kaki ke baju rupa, ya? Itu belum seberapa baju rupa, ya. Nah, tadi itu alhamdulillah kita rasakan dulu bagaimana jalan kaki atau naik sepeda, ya, dari rumah ke tempat majelis ilmu. Dan itu masih banyak dulu orang yang seperti itu di masa-masa ya. Awal-awal belajar datang dengan berjalan, jalan kaki. Ya, jadi Imam Ahmad itu jalan kaki dari Irak ke Yaman untuk bertemu, untuk belajar dengan Imam As-San'ani. Selesai belajar, ya, Abdul Razak As-San'ani, ya. Selesai belajar kepada Imam Abdul Razak As-San'ani, beliau jalan lagi dari Yaman ke Mekah. Ya, jadi bukan naik pesawat. Ya, naik pesawat saja dari sini ke Yaman ya 2 malam kurang lebih. Ya, 2 hari 2 malam. Kurang lebih. Nah. Inilah. Jadi kata beliau, kata Abu Yahya As-Saji, ya. Kami dulu jalan di lorong-lorong kota Basra untuk mendatangi pintu-pintu para muhadditsin, para ahli hadis. Ya. Fasra'an al-mashyah. Dan kami, ya, mempercepat langkah. Wa ma'ana rajulun majinun muttahamun fi dinih. Dan bersama kami ada seorang yang majin. Majin itu orang yang suka melakukan hal yang jelek, hal yang sia-sia, hal yang buruk. Muttaham, ya, tertuduh di dalam agamanya. Maksudnya tidak bagus agamanya. Memang dia suka memperolok-olok dan seterusnya. Jadi begitu kami jalan, ada juga orang ini ikut. Faqala mustahzi'an, maka orang ini berkata sambil memperolok-olok, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la tuksiruha. Kata orang ini, angkatlah kaki-kaki kalian dari, ya, sayap-sayap malaikat. Apa maksudnya ini? Pernah dengar atau kita biasa mendengar hadis, ya, bahwa para malaikat itu meletakkan apa? Sayap-sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Maka orang ini memperolok-olok, angkat kaki-kaki kalian, ya, dari sayap-sayap para malaikat, jangan sampai kalian menginjaknya. Ya, la tuksiruha, jangan kalian mematahkan, ya, sayap para malaikat. Nah, ini sambil memperolok-olok. Ya. Apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Falam yazal min mawdi'ih hatta jaffat rijlahu wa saqata. Ya, dia belum sempat pindah dari tempatnya dia ucapkan itu, ternyata kakinya sudah mengering. Ya, kedua kakinya mengering, akhirnya dia jatuh. Ya. Dihukum, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kakinya langsung kering. Ya, mungkin kalau kayak sekarang ya mungkin langsung kayak jadi patung. Kemudian jatuh. Iya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata terkait dengan kisah ini. Qala Al-Hafidh Abdul Hafidh, ya, berkata Al-Hafidh Abdul Hafidh. Al-Hafidh ini gelar. Kemudian yang kedua Abdul Hafidh ini namanya. Ya. Ini namanya Al-Hafidh karena ya mungkin banyak hafalan
Kata beliau, isnadu hadhil hikayat kal wajdi au kara'yil ain. Sanad dari ya cerita ini seperti penemuan atau seperti dilihat dengan mata kepala. Li'anna ruwataha a'lamul a'immah, karena perawi-perawinya itu adalah imam-imam besar. Jadi ini bukan cerita sembarangan. Ini yang menceritakan ini, menghikayatkan ini kisah ya terkait dengan orang yang dikeringkan kakinya gara-gara meremehkan ya majelis ilmu, meremehkan bahwasanya jangan kamu ini injak sayapnya para malaikat ya. Ini bukan orang-orang sembarangan yang menceritakan, ini a'lamul a'immah ya, para ulama yang terkenal yang diakui keilmuannya yang menghikayatkan cerita ini ya. Sehingga kata Imam An-Nawawi ya, beliau menukil dari Abdul Hafiz bahwasanya ya cerita ini seperti dilihat dengan mata kepala. Iya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qala al-qadi Abu Tib. Ya, al-qadi Abu Tib berkata, kunna fi majlisin bi Jami'il Mansur. Kami pernah di satu majelis di Masjid Al-Mansur. Masjid Jami' Al-Mansur. Faja'a syabun Khurasani. Kemudian tiba-tiba ada pemuda Khurasan datang. Fasa'ala an mas'alatil musarrat. Maka pemuda ini bertanya tentang al-musarrat. Permasalahan al-musarrat. Apa itu al-musarrat? Al-musarrat itu ya kambing yang diikat susunya ya, apa putingnya begitu sehingga bengkak ya. Apa fungsinya? Ya, supaya kelihatan banyak ya air susunya. Kalau dijual orang tertarik ya, orang tertarik, oh ini kambingnya gemuk, kambingnya banyak air susunya ya. Jadi orang itu bertanya, dan itu hukumnya ya silang pendapat di kalangan para ulamanya tentang masalah tersebut ya. Ada yang mengatakan kalau dia merasa tertipu maka dia kembalikan. Kalau dia sudah beli dia kembalikan, kemudian dia ya kalau saya tidak salah ditambahkan satu ya sa' kurma. Ya, yang jelas ini dalam masalah fikih ada silang pendapat tentang masalah ini. Iya. Karena ini termasuk penipuan. Nah, maka orang ini bertanya tentang hal tersebut. Fatalaba bid-dalil. Dan dia minta dalilnya. Hatta istadalla bi hadits Abi Hurairah al-warid fiha. Ya. Maka ya ada syekh yang mengajar di tempat tersebut menyampaikan hadisnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya. Faqala wa kana Hanafiyan, dan orang ini dia adalah Hanafi. Maka ya yang pemuda tadi dia bermazhab Hanafi. Ya, maka ya ketika disebutkan ini hadisnya Abu Hurairah begini menjelaskan begini. Apa kata orang itu? Ya, Abu Hurairah ghairu maqbulil hadis. Abu Hurairah itu tidak diterima hadisnya. Nah, coba dia remehkan. Ya, Abu Hurairah itu tidak diterima hadisnya, tertolak hadisnya. Ya, tertolak hadisnya. Subhanallah, apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Fama istatamma kalamahu hatta saqata alaihi hayyatun azimatun min saqafil jami'. Belum dia selesaikan ucapannya ini, ya, tiba-tiba jatuh ular besar dari atap masjid. Ya. Tiba-tiba jatuh ular besar dari atap masjid. Fawasaban nasu min ajliha, maka manusia pun berlompatan, ya, lompat, berlarian. Ya.
Mereka berlarian. Ya, karena adanya ular tersebut. Wa haraba syabu minha. Termasuk pemuda itu lari juga. Ya, dia lari juga. Tapi apa yang terjadi? Wahiyya tatba'uhu, ternyata ular itu mengikutinya. Ya. Faqilalah, maka dikatakan kepada orang tersebut, tub, bertobatlah. Faqala, maka dia pun berkata, tubtu, saya telah bertobat, saya bertobat. Faghabatil hayyah, ya, maka ular itu pun tiba-tiba hilang, falam yura laha athar, ya, tidak dilihat bekasnya. Ya. Qala Az-Zahabi, al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, isnaduha a'immah, ya, yang meriwayatkan asar ini atau cerita ini adalah para ulama. Sanad-sanadnya adalah para ulama yang terpercaya. Nah, ini. Jadi jangan remehkan. Apalagi yang diremehkan adalah Abu Hurairah, perawi hadis yang terbanyak, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan Abu Hurairah tidak diterima hadisnya, ya, maka ya ini hukumannya, langsung dihukum, tiba-tiba langsung ada keluar ada langsung ular turun, ya, tidak tahu dari mana arah ular tersebut, ya, tiba-tiba ya muncul saja, kemudian mengejar orang tersebut. Akhirnya dikatakan bertobatlah, maka dia pun berkata, saya bertobat, hilang ular tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah yang terakhir ini terkait dengan siwak. Ya. Qala Qatbuddin, ya, balawana anna rajulan yud'a Aba Salamah min nahiyati Basri, kana fihi majun, ya, ada seorang yang disebut dengan Abu Salamah, dia adalah Basra, ya, seorang dari Basra, ya. Fadzukira indahu siwak wa ma fihi minal fadilah. Disebutkan di sisinya tentang siwak, ya. Jadi orang ini diceritakan tentang siwak dan juga keutamaannya. Ya, siwak itu begini, keutamaannya begini, kan banyak keutamaannya siwak itu. Ya, sunnahnya, ya, ini ketika masuk rumah, ketika mau salat, ketika mau berwudu, ya, macam-macam tempatnya dari siwak tersebut. Ya, tentunya ini dibahas dalam masalah fikih. Faqala, maka orang ini ketika diceritakan tentang siwak, dia pun berkata, wallahi la astaku illa fil makhraj. Kata orang ini, ya, ini buruknya orang ini, dia langsung mengatakan, demi Allah, saya tidak akan bersiwak kecuali di pantatku. Iya, ya, remehkan siwak. Ya, la astaku illa fil makhraj. Saya tidak akan bersiwak kecuali di tempat keluarnya, ya, kotoran, yakni fi dubur, yaitu di dubur. Apa yang terjadi? Fa akhadha siwakan fa wada'ahu fi makhrajihi thumma akhrajahu. Ya, saking sombongnya orang ini, dia pun mengambil siwak, kemudian dia letakkan di duburnya, lalu dia keluarkan. Ya. Famakatha ba'dahu tis'ata ashhur wa huwa yashku fi min alamin fi fil batni wal makhraj. Apa yang terjadi setelah dia lakukan itu? Ya. Dia ambil siwak, dia masukkan di pantatnya, kemudian dia keluarkan. Maka setelah itu, ya, setelah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia pun tinggal selama 9 bulan dalam keadaan menderita sakit di perutnya, ya, dan pantatnya. Jadi sakit perut selama 9 bulan, ya, pantatnya sakit selama 9 bulan.
Ya, orang satu hari saja sakit perut itu sudah luar biasa. Ini 9 bulan. Ya, ternyata dia hamil. Laki-laki. Ya, tapi apa yang dia hamilkan, apa yang dia kandung? Dikatakan di sini fawadha waladan ala sifatil harzan. Ya, lahu arba'atu qawaim wa ra'suhu karasi as-samaka. Ya. Maka setelah melewati 9 bulan dia pun ya melahirkan, mengeluarkan ya sesuatu dari perutnya yang punya 4 kaki dan kepalanya seperti kepala ikan. Ya. Dia apa namanya? Ya, punya 4 kaki, kepalanya ya seperti kepala ikan. Iya. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu dia letakkan ini, walamma wada'ahu saha dzalikal hayawan salasa saha, ya, siahat. Ketika ya hewan ini keluar dari ya perutnya, maka hewan itu berteriak sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Ya. Faqamat ibnatu dzalika ar-rajul fa radakhat ra'sahu famata. Ya. Maka putri dari orang tersebut bangkit dan memukul ya kepala dari hewan tersebut, akhirnya mati. Wa 'asha dzalika ar-rajulu ba'da wadaihi lahu yaumain. Kemudian orang itu hidup selama 2 hari setelah matinya hewan tadi. Ya. Wa mata fi tsalitsah. Ya, wa mata fi tsalits. Kemudian ya orang itu juga di hari ketiga meninggal. Wa kana yaqul, dan sebelum dia meninggal dia berkata, hadzal hayawan qatalani wa qatta'a am'ai. Ya, dia berkata hewan inilah yang telah membunuh saya dan telah memotong-motong ususku. Ya, jadi ternyata hewan itu memotong-motong ususnya selama 9 bulan di dalam perutnya. Ya. Makanya dia sakit perut selama 9 bulan karena hewan itu tadi ya yang masuk di perutnya kemudian dipotong-potong ususnya. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan bahayanya ya meremehkan dan memperolok-olok sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini kisah-kisah nyata ya terkait dengan orang yang disegerakan hukumannya disebabkan karena memperolok-olok ya, meremehkan, merendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dengan ini selesai terkait dengan pembahasan ini. Insyaallah pembahasan selanjutnya yaitu sikap para salaf terhadap orang yang menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, disilakan.